Sore nanti akan jadi ujian bagi timnas Indonesia di bawah asuhan legenda sepak bola Belanda Patrick Kluivert. Skuad Garuda akan melawan Jepang yang pernah mengalahkan timnas di GBK November tahun lalu. Tapi timnas saat ini bukanlah timnas yang sama saat dikalahkan Jepang. Meski demikian, apakah timnas Indonesia yang bisa menyingkirkan Tiongkok dan Bahrain dari putaran ketiga benar-benar sudah bisa mengimbangi permainan Jepang? Sudah bergabung bersama kami di studio Kompas TV ada pengamat sepak bola Anton Sanjoyo atau biasa disebut Bung Joy. Selamat siang Bung Joy. Selamat siang. Selamat datang di Breaking News, kita jelang pertandingan. Bung Joy, ini kan kalau kita lihat tadi Kluivert sempat bilang mau ada perubahan komposisi pemain. Kalau lihat dari pertandingan Tiongkok kemarin kan sebenarnya penguasaan bolanya tuh nggak terlalu dominan di untuk Indonesia. Nah, sebenarnya perubahan komposisi permainan ini penting atau enggak sih? Kemarin ketika menghadapi Cina itu kan memang ada beberapa pemain yang nggak bisa tampil karena berbagai alasan. Hübner, Oratmangun cedera, Marcelino mendapatkan kartu kuning, Martin Pas nggak bisa main juga, Kevin Dix belum terlalu pulih, jadi posisinya Reinders juga nggak bisa datang. Sayuri. Tapi kemarin yang menggantikan posisi Marcelino dan Oratmangun, Egy dan Kambuaya tampilnya juga oke gitu. Jadi mungkin kalau ada sedikit perubahan itu memang di sektor depan. Kalau di sektor belakang kemungkinan tadi saya membaca berita Rizky Ridho cedera. Betul. Kemungkinan dia tidak bisa bermain, tapi Hamstring lini belakang lagi ya? Indonesia masih punya banyak pemain, ada Shane Patiyama, ada Miss Hilgers. Jadi rasanya sih komposisinya tidak akan berubah banyak kecuali memang ada kepentingan lain atau kondisi mendesak lain yang membuat pemain tidak bisa bermain. Dan ini mungkin terjadi pada Ratnar Oratmangun. Tapi yang lain menurut saya Egy masih bisa dipertahankan. Kalau mau diganti ya Marcelino, karena Marcelino kan memang startingnya, starting line up-nya. Jadi Kambuaya menurut saya patut mendapatkan jam terbang juga. Sayuri mungkin oke lah, kalau Kevin Dix sudah 100% mungkin posisinya bisa digantikan. Tapi overall menurut saya tidak terlalu banyak lah perubahan komposisi. Kecuali memang Kluivert ingin membuat perubahan yang cukup besar untuk menghadapi putaran keempat. Tapi rasanya sih backbone-nya sih kemarin udah ada ya. Jadi 90% itu ya itulah kemarin yang main lawan Cina, kecuali beberapa pemain yang cedera atau akumulasi kartu kuning. Bahkan di bawah Mistar tanpa Martin Pas ternyata Emil Eder juga oke. Ternyata gitu. Jadi nggak ada masalah. Betul. Kalau misalnya kita lihat kemarin kan juga banyak pemain-pemain lokal yang dimainkan. Apakah memang di starting awal nih, kalau sekarang kita ngomong starting awal karena belum keluar skuadnya, apakah memang juga starting awal akan banyak dimainkan nih pemain-pemain lokal kita? Saya tidak melihat ada perubahan yang cukup signifikan untuk itu ya. Tapi kemarin kalau kita bicara pertandingan melawan Cina, kan Egy tampilnya oke, Kambuaya oke. Tapi memang di babak kedua ada sedikit perubahan tekanan justru dilakukan oleh Cina kan. Jadi memang kemungkinan memang ada sedikit perubahan strategi terutama dalam cara menyerang. Itu mungkin akan sangat tergantung pada Joy Pelupesi dan Tom Haye di lini tengah. Kalau dari sisi porosnya Joy Pelupesi dan Ole Rummenigge saya kira tidak akan berubah. Tapi mungkin akan ada sedikit perubahan strategi karena menghadapi Jepang kan agak beda, pasti beda lah. Meskipun katakan Jepang tampil dengan pemain-pemain lapis kedua, tapi tetap mereka adalah rata-rata kalau kita bandingkan dengan pemain di Asia, memang mereka rata-rata memang lebih baik gitu. Oke, kita akan tersambung dengan jurnalis Kompas TV ada Angga Nuriski di sana untuk mengetahui seperti apa sih persiapan timnas ataupun supporter Garuda. Selamat siang Angga. Ya, selamat siang Bella. Angga, bisa diceritain gimana sih suasana di sana saat ini? Apakah udah ada supporter yang datang? Lalu pernak-perniknya di sana seperti apa? Ya, dapat kami laporkan bahwa di Stadion Suwita supporter Indonesia sudah mulai berdatangan sejak Selasa pagi begitu Bella. Bahkan 3.000 lembar tiket yang disiapkan oleh JFA dari alokasi 40.000 kapasitas stadion sudah terisi penuh oleh supporter Garuda.
Dan kabarnya juga mereka juga membeli dari jatah dari JFA begitu, tidak hanya 3.000 melainkan juga lebih dari itu yang akan datang untuk timnas Indonesia begitu. Nah, untuk kabar terbaru baru saja tim pelatih timnas Indonesia mengumumkan 23 Angga? Gangguan karena jauh nih, bukan ke GBK Bung Joy. Kita nelponnya langsung ke Osaka. Nah tadi jurnalis Kompas TV Angga Nurizky sempat mengatakan sudah keluar nih 23 final squad nih untuk Jepang versus Indonesia. Nah Bung Joy sudah lihat belum Bung Joy ini? Kalau kita lihat kan tampaknya memang tidak terlalu ada perubahan ya, karena di sini Marcelino masuk ke dalam squad. Bung Joy, apa yang bisa dilihat dari squad yang akhirnya dikeluarkan oleh? Rasanya memang Marcelino harus masuk lagi karena dia kan baru saja bebas dari akumulasi kartu kuning. Kalau Ratnar Oratmangun masuk pun menurut saya itu wajar saja karena memang mereka ini kan bersama Kevin Dix yang kemarin tidak bermain melawan Cina, itu kan sebetulnya memang starting 11. Jadi nggak mengherankan lah. Katakan Marcelino sudah tersedia sekarang, ya dia bisa main, bisa menggantikan Kambuaya atau bisa menggantikan Egy. Tapi pasti ada pertimbangan-pertimbangan khusus karena saya kira kalau misalnya Marcelino bermain di belakang oleh Romeni bersama siapapun, bersama Egy kah, bersama Kambuaya kah, rasanya memang tidak ada masalah juga. Karena kan kita sedang bersiap untuk menghadapi putaran keempat, di mana memang pasti akan lebih berat dibandingkan home and away pada grup C. Gitu. Jadi saya kira memang Kluivert sedang mempersiapkan tim terbaiknya, menyusun skuad terbaiknya supaya nanti kita betul-betul siap. Untungnya masih ada 2 pertandingan uji coba kan sebelum Oktober, kalau tidak salah melawan Kuwait dan Lebanon. Tampaknya memang kalau saya lihat dalam nilai pertandingan hari ini, nilainya memang sangat besar, artinya value-nya akan lebih banyak kepada Indonesia karena melawan Jepang bagaimanapun walaupun mereka menurunkan lapis kedua tapi ya tetap Jepang. Nah ini yang bagi saya tadi saya sempat kepikiran kenapa mereka nggak menurunkan skuad terbaiknya ya supaya lessonnya tuh banyak didapatkan oleh Atau Indonesia. Atau mungkin skuad yang sama ketika November kemarin gitu ya. Ya, Wataru Endo main lah, Mitoma main lah, Minamino main gitu ya. Supaya pengalaman pemain Indonesia bertemu dengan pemain-pemain top dunia top, itu ya. Kan akan meningkatkan confidence ya di kemudian hari. Jadi saya sih berharap itu, dan kalau kita bicara nilai kan ratusan miliar ini nilainya pertandingan ini. Betul. Kita pernah Bung Joy pernah membahas ini di program 2 Arah minggu lalu, karena kalau memang seandainya kita harus katakanlah membayar untuk training camp atau untuk pertandingan persahabatan, justru harganya akan sangat mahal sekali untuk melawan Jepang. Nah, apa yang harus diambil, apa yang harus diperhatikan oleh pelatih Patrick Kluivert ataupun para pemain saat ini? Ya, menurut saya ini pengalaman yang berharga sekali ya, bukan saja bagi pemain tapi bagi Kluivert, karena pengalaman bertemu Jepang ini kan nggak dia dapat pada pelatih sebelumnya, tapi pada pertandingan sebelumnya ketika Indonesia kalah melawan Jepang kan ada keping-keping yang hilang kan waktu itu belum ketemu, terutama keping di nomor 9, posisi nomor 9 dan posisi nomor 6-8. Yang ini yang rasanya kalau misalnya keping-keping yang hilang itu dipatenkan sekarang melawan Jepang kan teruji betul. Artinya apakah betul bahwa poros antara Joy Pelupesi dan Ole Rummenigge sudah menjadi kekuatan utama skuadnya Indonesia. Kalau tidak kan belum ada ujian yang betul-betul mumpuni untuk mereka gitu loh. Nah ini yang saya pikir kalau yang dilawan adalah ketemu misalnya Joy Pelupesi ketemu Wataru Endo, itu kan luar biasa gitu loh. Kita bisa menyaksikan bagaimana
lessonnya nanti yang bisa kita dapat, bagaimana mereka sejak mulai pemanasan, lalu mulai laga, manner di lapangan, gesture di lapangan, itu kan semua bisa dipelajari. Mentality ini terutama ya. Ini yang menurut saya value-nya tuh nggak ternilai, priceless ya. Jadi harusnya, kalau saya berharap ya, supaya pemain top itu main lah ya, supaya Indonesia dapat pelajarannya tuh hebat banget gitu. Ini kalau tidak salah memang kalau kemarin di Australia Wataru Endo tidak main, kali ini kayaknya main nih Wataru Endo nih. Apa nih yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya sama timnas Indonesia? Betul, kalau kita lihat kebiasaan siapa yang dibawa ke konferensi pers, Pasti biasanya main. Dan Wataru Endo kan captain. Betul. Gitu loh. Kemarin waktu saya lihat di line up-nya Jepang melawan Australia, hampir semua pemain muda, under 23. Baru terakhir Take Kubo main menit ke 80 kalau nggak salah. Tapi menurut saya tidak cukup ya. Australia sendiri kan dapat kemenangannya tuh kalau nggak salah golnya menit ke 80. Ya, sudah menit-menit babak kedua, menit-menit akhir lah. Babak kedua akhir. Jadi memang mereka pun menang beruntung juga melawan tim U23-nya Jepang lah gitu katakan. Anda bisa bayangkan kalau mereka menurunkan paling tidak 6 atau 5 pemain Mitoma masuk di situ misalnya. topnya Eropa ya kan. Ya itu pelajaran yang luar biasa banget gitu. Nah ini kan kalau kita lihat kemarin mungkin ada faktor cuaca juga di situ. Waktu kemarin main di GBK karena Ole Romani dimainkan hampir sepanjang babak 90 menit kan agak ngos-ngosan gitu Bung Joy, agak kecapean gitu. Nah jika terjadi nanti di pertandingan berikut ini, apa yang harus dilakukan oleh pelatih? Ya memang kalau main di sini tuh kan bagi pemain yang dibesarkan di Eropa, tingkat kesulitannya bukan cuaca yang panas sebetulnya, kelembaban yang tinggi. Nah ini yang mungkin mereka tidak akan dapatkan di Osaka. Jadi udaranya juga lebih dingin, udah pasti. Dan yang pasti kelembabannya juga tidak setinggi di sini. Jadi menurut saya kalau misalnya Ole Romani main 90 menit juga nggak masalah gitu. Karena memang kemarin hampir semua pemain itu di babak kedua kan ngedrop. Ngedropnya nggak terlalu kelihatan, tapi yang kelihatan adalah dominasinya menghilang di babak kedua. Justru yang menekan dan mendapatkan banyak possession adalah Cina, dan ini tidak boleh terjadi ketika nanti melawan Jepang. Tapi begini, melawan Jepang main enjoy aja lah, main gembira aja, karena kan toh sudah putaran 4 udah di tangan. Udah tidak mempengaruhi posisi Indonesia juga. Kalah lawan Jepang sekalipun bukan hal yang aib kan gitu. Jadi main enjoy aja, karena Jepang pun sebetulnya butuh menang. Satu, main di Osaka, mereka sudah berjanji untuk menutup putaran ini dengan kemenangan. Dan yang kedua, udah pasti mereka juga nggak mau kehilangan poin terlalu banyak. Karena kalau melawan Indonesia kan peringkatnya di bawah jauh. Waktu peringkatnya di bawah jauh, koefisien mereka, perkaliannya terhadap lawan itu akan membuat mereka ngedropnya banyak banget. Nah sebaliknya Indonesia kalau bisa menang lawan Jepang, koefisiennya tinggi, bisa naik 4 atau 5 peringkat. Jadi ini sama-sama penting sebetulnya. Belum tapi lagi bagi persoalan Indonesia lesson aja lah, pelajaran aja gitu. Belum lagi persoalan mentality, menang nih ngelawan tim top di Asia gitu kan. Mental-mental itu kan yang kadang diperlukan juga. Jepang kan sekarang nomor 1 di Asia untuk ranking FIFA. Jadi mereka adalah tim yang udah mateng banget. Dan Wataru Endo dan kawan-kawan itu udah main bareng tuh 3 tahun. Jadi mereka betul-betul sebagai tim itu mateng. Dan itu yang menurut saya akan jadi pelajaran bagi Kluivert bagaimana menghadapi tim sehebat Jepang gitu. Oke, obrolan dengan Bung Joy akan kami hadirkan